Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah habis melaksanakan sholat subuh, kita akan mengadakan pengajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Anwar Musadad. Dan sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jaga jarak ya, corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرتضيه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا سيدنا سي عبد القادر الجيلاني وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أرواح Kiai Haji Raden Panji Muhammad Sya'rani Raden Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin Kiai Haji Abdul Muhid Anwar Raden Ayu Qurratul Aini Nyai Antema Sakama Bapak Setia Budi Bapak Edi Priyanto. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, ikhlas ketika beribadah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Begitu juga dengan keluarga kita. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan. Jika rezeki ada di atas langit diturunkan, rezeki ada di dalam bumi dikeluarkan, rezeki jauh didekatkan, rezeki sulit dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kita, ngaji online kita, melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-19 yang menerangkan tentang firasat orang beriman. Di dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian terhadap firasat orang yang benar-benar beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya firasat orang-orang yang beriman, dia itu orang yang benar-benar beriman, itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi apabila seorang mukmin dekat kepada Allah, dia selalu mengingat Allah, maka Allah itu akan dekat dengan orang mukmin itu, dan Allah akan ingat kepadanya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya sudah mencapai derajat seperti itu, kita dekat dengan Allah, kita setiap detiknya selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu seperti apa? Melihat sesuatu selalu yang terbayang Allah, bukan membayangkan zatnya, karena kita tidak boleh. Ya, tetapi ketika melihat sesuatu misalnya bulan, wah Masya Allah, ini ciptaannya Allah. Jadi kita mengakui kekuasaannya Allah. Melihat ada orang laki-laki yang ganteng, yang dilihat langsung Allah, Masya Allah, ini ciptaan Allah. Ya, ada orang yang selalu menjaga sunnah kayak Pak Salman, Masya Allah, ini adalah ciptaan Allah. Gitu. Jadi selalu ingat kepada Allah dalam setiap gerak-geriknya. Makanya kalau kita sudah mencapai derajat seperti ini, ada orang yang sudah mencapai derajat seperti ini, dia dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, maka ia dapat melihat sesuatu itu dengan pandangan Allah. Atau dengan kata lain, penglihatannya itu dapat menjangkau masa mendatang, bisa menjangkau hal-hal yang gaib. Bukan memprediksi. Ya, bukan memprediksi meramal, bukan. Kayak dukun, bukan. Apalagi yang cuma membaca tekstual hadis, akhirnya meramal tanggal 15 Ramadan akan terjadi dentuman keras. Akhirnya kalau nggak jadi, digiring. Oh, alhamdulillah. Untuk membela dirinya, alhamdulillah ternyata dentuman keras itu tidak terjadi. Mungkin ini bulan Ramadan yang akan datang. Gitu biasanya. Karena salah prediksi misalnya. Ya, wong Nabi saja nggak pernah memprediksi seperti itu. Nabi ketika ditanya kapan hari kiamat, Nabi tidak tahu. Betul. Tapi Nabi hanya menyampaikan tanda-tanda dari hari kiamat. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman, dia selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka pandangannya itu ketika dia melihat, maka dia itu dengan pandangan Allah, dengan cahaya Allah. Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan melalui hadis ini dijelaskan bahwa firasat orang yang benar-benar beriman lah ya, bukan orang yang hanya mengaku beriman. Itu benar adanya dan bukan merupakan ramalan atau dugaan, karena sesungguhnya ia itu melihat dengan bantuan cahaya Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi itu disebutkan, maka penglihatanku adalah penglihatannya, ia dapat memandang dengan penglihatanku. Wah, gitu. Contohnya apa? Contohnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang berkhutbah, sedang berkhutbah ini, di hari Jumat berkhutbah, dia itu dari Madinah saat khutbah itu bisa mengatur pasukan yang sedang berperang di Syam. Dan tiba-tiba ada muncul firasat bahwa kaum muslimin, jadi firasatnya muncul di Sayyidina Umar bahwa kaum muslimin sedang dalam kesulitan saat menghadapi musuh. Akhirnya beliau saat khutbah itu juga langsung memberikan komandonya dari atas mimbar khutbah. Langsung berkata, hai pasukan muslimin, naiklah ke bukit. Dan ini menggema, nyampe ke sana ternyata. Oh, luar biasa ya. Yang di sana itu, yang sedang berperang di sana itu, ternyata mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di negeri Syam. Ya, itu mendengar. Dan itu langsung ditaati. Karena tahu, kok ada suaranya Umar memerintahkan seperti ini. Langsung ditaati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menang. Yang awalnya kesulitan ketika menghadapi musuh, menang. Firasatnya Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, kalau kita, ya seimannya masih belum jelas, kadang naik, kadang turun.
Bahkan kadang-kadang nggak naik-naik, ya. Terus sok-sok berfirasat. Menurut saya ya, itu repot, ya repot kalau kayak gitu itu. Katanya Presiden Jokowi ruwet, ruwet, ruwet kalau ada orang seperti itu. Nah, makanya kalau ada ustadz yang paham memprediksi hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, itu bukan ustadz tapi dukun. Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau semakin tinggi iman kita akan semakin kita bisa membaca dengan mata Allah, dengan mata batin kita ya. Yang saya mau tanyakan itu apakah kalau kita semakin tinggi itu kita akan semakin mendapat ilmu yang bisa melihat seperti itu, seperti kayak karomah itu seperti apa gitu Ustaz? Demikian Ustaz. Jadi kalau yang dimiliki oleh Nabi itu namanya mukjizat. Jadi kalau yang dimiliki oleh para ulama, para wali, itu namanya karomah. Dan karomah itu ya tetap benar adanya, gitu loh. Dan ya banyak kan yang terjadi yang dicontohkan para wali memiliki karomah-karomah. Hah? Dan kita ya nggak boleh mengingkari. Kadang-kadang ada yang mengingkari, nggak ada yang kayak gitu-gitu itu. Itu cuma tahayul, itu cuma karangan mereka, kan kayak gitu kan. Tapi ternyata nyampe kepada kita. Ya, kadang-kadang ceritanya apa contohnya? Karomahnya para wali. Pak Salman biasanya kan senang-senang yang gitu, ya. Yang pernah, Syekhona Khalil, ya. Pernah dari Mekah nyampe ke sini berapa detik? Ya dalam hitungan detik. Ya kita kadang-kadang karena nggak percaya langsung, nggak ada kayak gitu-gitu. Soalnya ya kamu nggak mampu gitu loh, kayak gitu. Syekhona Khalil, terus siapa lagi? Habib Soleh Tanggul gimana kalau Pak Salman ceritanya? Coba ceritakan. Nah ini seneng yang gaib-gaib ini. Alhamdulillah beliau itu saya dapat cerita dermawan. Jadi setiap dia keluar rumah itu dia selalu bersedekah. Dan setelah saya waktu pernah main ziarah ke sana, hampir setiap kampung itu mengatakan beliau itu selalu hadir untuk menemui anaknya yang perempuan. Karena anaknya yang perempuan itulah yang selalu mendampingi dan merawat beliau. Allahu a'lam bishawab. Oh, sudah. Saya kira masih mau cerita 1 jam 2 jam lagi. Ya itu. Jadi kalau pada para wali, para ulama yang memiliki karomah, ya sudah. Memang Allah memberikan. Mungkin karena keimannya yang kuat dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak bisa dibaca sendirilah ya. Itu. Maksudnya kita bisa harus percaya atau gimana? Ya sudah, kita harus percaya kalau memang kita mendapatkan dan tidak boleh mengingkari. Kalau kita memang beritanya sumbernya masih belum jelas, ya sudah, tapi kita jangan mengingkari. Tapi kalau kita sudah diceritakan oleh guru-guru kita, ayo, misalkan ada yang sampai dikubur masih sholat, ada kan? Ada di dalam kitab-kitab itu diceritakan seperti itu. Bahkan ada lagi, apa lagi ya? Wali Songo paling banyak ya, bahkan ada yang ngomong Wali Songo nggak ada, waduh repot itu, katanya Presiden Jokowi ruwet kalau kayak gitu itu ya. ruwet ya. Wali Songo kan banyak sekali kan. Siapa kalau Wali Songo? Misalnya Sunan Kalijogo. Kalau Pak Salman kan Sunan Jogo Kali. Jogo Beduk. Kadang-kadang dengar itu bagian dari ya ustadz yang baru, ya ulama yang baru tuh mengatakan kadang-kadang ajarannya Wali Songo itu nggak benar juga, katanya begitu. Ada yang mengatakan gitu, jadi nggak benar karena berbau-bau animisme dan dinamisme gitu. Nah, itu gimana saja? Yang saya dengar seperti itu. Padahal yang membawa Islam ke Indonesia, ke bumi kita tuh para Wali Songo, tapi kadang-kadang ustadz yang baru belajar yang masih muda-muda itu mengatakan bahwa Wali Songo itu apa maksud saya? Wali Songo itu nggak benar gitu, karena ada ajaran seperti itu. Gimana Ustaz? Bahkan tidak hanya mengatakan tidak benar, maka ada yang mengatakan cerita fiksi, ngawur itu ya. Biasa nggak tahu sejarah Indonesia, baru datang dari luar sana, wes petentang ya, petentang merasa sunnah gitu, paling sunnah. Akhirnya nyalahkan ajaran-ajaran para wali. Padahal ajaran para wali itu ya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dengan cara yang santun, damai, ya. Tidak langsung merusak atau memukul, enggak, tapi merangkul mereka, ya. Dengan cara
yaitu disesuaikan dengan adat istiadat pada waktu itu. Adat istiadatnya seperti itu, selama tidak bertentangan, jadi pakai adat istiadatnya. Contoh, apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo misalnya. Wangi-wangian pakai apa kalau Sunan Kalijogo? Pakai menyan. Ya. Padahal pada waktu itu ya memang dipakai untuk menyampaikan doa-doa ya. Tapi Sunan Kalijogo pakai minyan, dipakai adat istiadat. Kenapa? Karena aturannya di dalam hadis Nabi juga tidak ada aturannya masalah wangi-wangian. Nabi itu senang wangi-wangian. Ya, tapi enggak disebutkan bahwa wangi-wangian itu tidak boleh dari minyan. Ya, ngerti maksudnya? Harus pakai ini, enggak. Nah, Sunan Kalijogo pakai minyan, dipakai apa yang dipakai pada waktu itu. Kenapa? Supaya mudah masuk. Supaya mudah ketika berdakwah dan diterima oleh orang-orangnya, tapi niatnya tinggal diluruskan. Makanya diprotes oleh berdiskusi dengan para wali yang lainnya. Itu tidak pernah diajarkan katanya wali yang lainnya. Tapi kalau diskusi mereka ya enggak kayak kita, diskusinya debat kusir dengan cara yang bijak saling berdiskusi. Bukankah itu adalah kebiasaan nenek moyang mereka untuk menyampaikan doa mereka ke leluhur-leluhurnya dan lain sebagainya? Akhirnya Sunan Kalijaga mengatakan, Nabi itu ya senang wangi-wangian, tapi apakah memang disebutkan tidak boleh pakai minyan untuk wangi-wangian? Di sini ini adat istiadatnya pakai itu. Kenapa kita tidak pakai saja? Kita luruskan saja caranya. Nah, gitu kan. Akhirnya mudah diterima. Yang awalnya agamanya lain, jadinya berubah. Agama apa? Hindu, Buddha berubah akhirnya jadi Islam. Dulu orang-orang itu enggak pakai sandal. Enggak pakai sandal kayak suatu. Akhirnya nyeker-nyeker jalan kayak gitu. Makanya masjid-masjidnya pada waktu itu langsung ada kayak air, tahu kan? Dikelilingi air. Untuk apa? Supaya ketika masuk masjid bukanlah langsung dikatakan, ayo pakai sandalmu, pakai ini. Bukan langsung merintah-merintah seperti itu. Diajari dengan cara yang baik. Akhirnya semuanya karena melewati air, cuci kaki. Naik ke masjidnya sudah suci semuanya. Makanya akhirnya di masjid-masjid pondok, di Madura kan masih ada air. Kadang-kadang ya ketika wudu, ya itu ceritanya itu dari dulu Wali Songo. Nah, cara menyampaikannya disesuaikan dengan adat istiadat. Selama adat istiadat tidak bertentangan, bisa dipakai untuk dakwah. Tetapi kalau sudah bertentangan, ya tidak boleh, jelas. Bisa dipahami? Dan banyak kan karomah-karomah yang ditampakkan oleh siapa? Wali Songo semuanya. Dan banyak, ya pokoknya banyaklah para wali dan ulama-ulama yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya pernah digoda, tiba-tiba ada suara, sekarang kamu saya bebaskan untuk tidak melaksanakan syariat. Wah, sudah mencapai makom yang tinggi, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita paling, wah saya jadi wali. Kalau kita gitu mungkin, ya. Kalau Pak Salman ya kan sukanya yang gaib, jangan-jangan alhamdulillah langsung pengumuman di masjid. Pengumuman saya sudah bebas dari syariat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak. Wah, ini enggak mungkin kalau Allah mengaku dirinya Allah, saya adalah Tuhanmu dan kamu sekarang saya bebaskan. Enggak mungkin kalau Allah membebaskan dari syariat seperti itu. Dari tugas-tugasnya untuk beribadah enggak mungkin, pasti ini iblis. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung sadar kalau ini bukan Allah, enggak mungkin seperti itu. Wong nabi aja, seorang nabi, seorang rasul, ya dijamin surga, masih ibadahnya luar biasa. Masa kok cuma hanya seorang wali, ya di bawah tingkatannya dari nabi kok malah bebas dari syariat. Tapi kalau ada karomah, ada mukjizat, kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak masuk akal, ya bisa saja terjadi. Ya, kayak Sayyidina Umar tadi dicontohkan, bisa mengatur pasukan dari mimbar khutbah Jumat di Madinah, pasukan yang ada di negeri Sam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi? Pak Salman mungkin mau menyampaikan karomahnya Pak Salman. Hah? Karomahnya mungkin mau dipromosikan. Siapa tahu nanti ditulis sebagai wali baru. Ya. Ini berkaitan soal ziarah wali itu loh Ustaz. Selama ini kan juga ada sebagian orang mengatakan ziarah wali itu kan sesat. Karena mereka mungkin berpikirnya bahwa orang ziarah itu minta doanya para wali. Padahal setahu saya juga tanya-tanya ke yang biasa ziarah-ziarah itu. Mereka itu bukan minta doa wali, tapi mendoakan wali. Kan ada juga kayak cari berkah wali, bukan cari berkahnya wali. Maksudnya minta berkah dengan berdoa, mendoakan wali, ikut kecipratan kebaikan dari wali tersebut, kan tujuannya seperti itu. Nah, untuk menyikapi
orang-orang seperti itu penjelasannya seperti apa untuk meyakinkan mereka bahwa itu sebenarnya kita tidak sesat. Ya, kadang-kadang orang itu kan hanya melihat satu orang, ada seorang oknum yang melakukan seperti itu. Ya, dan kebetulan alirannya sama kayak kita misalnya. Dia itu nyembah-nyembah kuburan, akhirnya langsung disimpulkan dijeneralisir apa? Dijeneralisir. Kok susah amat. Apa sih? Dijenerali. Ya wes lah ngono kan. Disamaratakan semuanya. Dianggap semuanya juga kayak gitu, nyembah wali, dipolitisir, nyembah wali, minta ke wali. Padahal Nabi kan dulu memang melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir terjadi kesyirikan. Tetapi setelah itu Nabi mengatakan, dulu saya memang melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Tujuannya untuk apa? Mengingat mati. Yang kedua, mendoakan orang yang meninggal. Ya, sudah. Ya, kita tanya kepada orang yang biasanya ziarah kubur, Pak Salman, ya, ziarah kubur. Yang nanya juga kan biasanya ziarah kubur. Ya. Apa tujuannya? Apakah pernah kita kalau ziarah kubur itu minta kepada kuburan? Wahai Mbah Sunan Ampel, tolong saya beri rezeki. Apakah pernah minta seperti itu? Ya enggak pernah, tapi kita tetap mintanya kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau, muliakan beliau, kumpulkan beliau dengan Rasulullah di surga. Kita juga doanya kepada Allah, ya Rabb, dengan berkah sunnah itu namanya tabarruk, membawa kemuliaan dari seorang wali, tidak apa-apa, bertawassul gitu loh. Ya. Jadi boleh kalau bertawassul. Ya ada memang yang enggak setuju kita bertawassul. Ya urusannya, kalau enggak setuju ya enggak setuju, enggak usah diamalkan. Kalau yang setuju ya silakan disetujui karena dia memiliki dalil juga. Yang repot itu dan ruwet kalau sudah menyalahkan enggak setuju, karena tidak sama dengan pemahamannya, langsung semuanya dianggap salah. Itu adalah sifat sombong, merasa paling benar. Nah kan sudah pernah saya jelaskan bahwa kita itu boleh membawa kemuliaan seseorang ya dibawakan kepada Allah, bukan minta kepadanya. Ya Allah dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Tapi mintanya kepada Allah. Ampunilah dosa-dosaku, berilah rezeki kepada aku. Ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan minta kepada Rasulullah, tapi apa? Membawa nama Rasulullah disandingkan dengan kita. Paham maksudnya? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan kemuliaan Al-Mustafa. Oh itu kan. Baligh maqasidana, sampaikan tujuan-tujuanku, maksud-maksudku. Kita berdoa, tapi membawa Nabi Muhammad, bukan minta kepada Nabi Muhammadnya. Ya Allah dengan kemuliaannya Al-Mustafa, dengan kemuliaannya Rasulullah, sampaikan hajat-hajat saya. Minta ke siapa ini kira-kira? Minta kepada Allah, tapi diiringi. Ya ibarat kalau kita mau ngelamar pekerjaan, ya nggak bawa siapa-siapa, nggak punya kenalan orang dalam, ngelamar, ya susah, nggak direken. Tapi kalau disampaikan di sini, apalagi yang bawa langsung menteri, ini anak saya, langsung perhatian khusus. Jelas? Ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Oke. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-20 tentang kemujaroban doa orang yang teraniaya. Jadi dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya antara doa orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Jadi tidak ada hijab. Tidak ada hijab itu artinya adalah tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Artinya doa itu dikabulkan oleh Allah. Apalagi dalam hadis-hadis Nabi itu ada larangan agar kita tidak berbuat aniaya kepada orang lain. Dan tentunya kalau kita berbuat aniaya kepada orang lain itu hukumnya haram. Dan Allah itu akan selalu berpihak kepada orang yang dizolimi. Ketika Allah berpihak kepada orang yang dizolimi dan orang yang dizolimi itu doa, tentunya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang terzolimi itu doanya itu terkabul itu. Makanya jangan pernah kita menzolimi orang. Kalau kita menzolimi orang dan orang itu ternyata mendoakan kita, wah bisa-bisa ruwet. Itu bahaya. Jelas ya? Jadi Allah itu berada di pihak orang yang teraniaya
Dan barang siapa yang teraniaya lalu dia berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Ada pertanyaan? Ya. Pertama yang saya tanyakan, teraniaya di sini dalam kutipan di sini itu yang seperti apa maksudnya saja. Terus kemudian yang kedua, kalau emang kita terdolimi atau teraniaya dalam maksud yang pertama tadi itu, doa kita tuh apa langsung serta-merta langsung dikabulkan oleh Allah, apa menunggu kayak kita berdoa enggak tahu kalau dikabulkan kapan, seperti itu gitu. Apa langsung serta-merta dikabulkan atau kita masih nunggu enggak tahu sampai kapan kita dikabulkan gitu. Teraniaya atau terzolimi itu seperti apa? Misalkan kita nggak punya salah apa-apa, diomongin seperti ini. Terzolimi apa enggak? Diomongin gini di depan orang, diadu domba, tapi kita tidak terpengaruh. Hah? Tidak harus secara fisik. Dipukuli ya juga terzolimi, betul? Jadi nggak harus bentuknya secara fisik, diomongin, difitnah dan lain sebagainya. Kita juga dizolimi. Ya tapi kita nahan. Cuma berdoa, ya Rob, mudah-mudahan orang itu mati. Wah bahaya kalau doanya sampai kayak gitu. Ya doanya ya harusnya lebih baik. Ya Allah mudah-mudahan, karena doanya orang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Nah kan kita lebih aman kan. Jangan sampai ya Allah mudah-mudahan dia nggak bisa makan, tambah repot. Tambah melarat, ada masalah baru nanti ya. Ada orang kekurangan kita harus ngeluarkan. Jadi kalau kita doanya baik, ya Rob mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Dia dapat hidayah, dekat dengan kita jadinya jadi teman. Aman kan? Nah jadi terzolimi itu tidak harus dalam bentuk fisik mukul. Ya mukul ya juga terzolimi. Dipukul orang, kita nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba digeruduk orang, dipukuli. Ya terzolimi. Atau tidak dalam bentuk fisik seperti tadi, dighibahi, diomongin dan lain sebagainya. Apakah langsung doa itu langsung dikabulkan oleh Allah? Kalau masalah waktu, tetap wallahu a'lam bishawab. Ya bisa saja Allah langsung mengabulkan begitu saja, atau bisa bentuknya pengkabulannya dengan bentuk-bentuk yang lain. Itu tetap Allah yang Maha tahu. Jadi tugas kita cuma berdoa. Ya, Allah sudah menjanjikan kalau orang yang dizalimi itu akan dikabulkan. Cara pengkabulannya Allah. Kapan waktu pengkabulannya tetap Allah. Ya. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak Suradi? Pak Salman? Kalau Pak Salman pengen dikabulkan doanya ya gak apa-apa. Kita zolimi bareng-bareng ya. Hah? Tapi doanya saya ngapi. Cuma saya membantu zolimi aja biar dikabul. Ya jangan digitukan juga, jangan direncanakan ya. Itu namanya zolim yang terencana. Zolim yang diridhoi, bukan katanya Pak Herman itu. Oke lanjut ya. Hadis yang berikutnya dan terakhir ini ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-21, jalan untuk mencapai insan kamil. Dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abu Hurairah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Peliharalah dirimu dari hal-hal yang diharamkan, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling beribadah, maka kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Karena apa? Dosa kecil itu kalau sering kita lakukan ya akan numpuk, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil terus dosa kecil, akhirnya dosa kecil yang selalu dilakukan istiqomah maka berubah menjadi dosa besar. Dan dosa besar tidak akan ada, akan hilang dosa besar kalau kita beristighfar kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang paling ahli ibadah, yang paling beribadah, maka jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Warda bima qasamallahu lakah takun aghnan nas. Dan relalah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang kaya, ya rela, nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu kita terima. Ya, itu orang yang paling kaya, bukan orang yang paling banyak uangnya, mobilnya banyak, rumahnya banyak dan lain sebagainya. Bukan yang seperti itu, tapi orang yang kaya itu yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ketika kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Jelas?
Tetapi kalau kita tidak bersyukur, berarti kita kufur. Kata Allah, inna azabi lasyadid, bahwa ingat siksaku amat pedih. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Maka kita itu menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Jadi kalau kita ini pengen disebut sebagai orang mukmin, ya harus terbukti dulu baik kepada tetangganya. Bahkan disejajarkan di dalam hadis itu antara baik kepada tetangga dengan beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Kalau ada tamu, falyukrim dhaifahu, muliakan tamumu. Ya. Ada lagi, falyakul khairan aw liyasmut, bicarakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Itu tanda-tanda orang mukmin itu. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang muslim. Ya, tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai sesama saudaranya sebagaimana dia itu mencintai dirinya, karena sesama saudara muslim itu adalah satu tubuh. Kalau semua satu sakit, maka sakit semuanya. Pak Salman sakit tipes, ya kita jenguk. Ngapain ikut juga sakit tipes gitu. Ya merasa minimal, aduh teman saya ada yang sakit. Ayo kita jenguk, ya. Jenguk bareng. Wala tuksirid dhahik, dan jangan kamu itu terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik, karena sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Jangan banyak ketawa. Apalagi nggak ada apa-apa ketawa. Itu repot. Over, bahaya itu. Itu bukan cuma mematikan hati. Gila itu. Murah ya, murah senyum kan ada kan. Ini murah guyu. Kalau ada penyebabnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penyebab, itu yang repot. Yes, jelas semuanya? Ada pertanyaan? Wes cukup? Ada? Ini loh ada. Sekarang itu Ustaz, yang kita maknai sekarang kalau orang sukses kita ngomong sebut kaya itu pasti selalu yang dipikir yang di dalam manusia itu pasti materi Ustaz, gitu lah. Lah kita nggak pernah kita manusia merasa kaya kalau sudah cukup, itu maksudnya cukup materi, semuanya ada, serba ada. Nah, itu gimana Ustaz nyikapinya? Kan kita kalau disebutkan di sini tadi katakan orang kaya, orang cukup itu terima apa adanya. Lah itu Ustaz. Iya. Jadi di sini disebutkan orang kaya itu adalah orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan, ya, nerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau yang kita lihat itu biasanya ya materi. Ya memang manusia itu ya kayak gitu. Wajar, namanya manusia, pasti yang dicari adalah dunia. Coba bandingkan antara orang yang merasa cukup sama orang yang mencari dunia, lebih banyak mana? Ya pasti banyak yang mencari dunia. Makanya menganggap akhirnya kalau nggak punya mobil, nggak punya ini, ya nggak kaya. Akhirnya apa? Ya wes, pikirannya itu capek gitu loh. Sudah punya mobil Mercy, ternyata ada yang lebih mewah lagi. Saya mikir, seandainya saya punya itu pasti saya akan lebih bahagia. Itu nggak akan bisa itu. Ternyata yang punya mobil yang bagus ini masih mikir, ada yang punya pesawat terbang. Seandainya saya punya pesawat terbang, terus akan kayak gitu. Dan nggak akan bisa. Jadi kalau kita punya sesuatu, lihat ke bawah. Oh ternyata masih ada yang punya sepeda motor, alhamdulillah saya tidak kepanasan. Ternyata masih ada orang yang kepanasan. Itu akan muncul rasa syukur kita. Ya, kalau masalah dunia, lihatnya ke bawah. Lihat ke bawah. Untung kita punya sepeda pancal. Untung saya masih punya sepeda pancal. Itu masih ada orang yang nggak punya sepeda, masih jalan kaki setiap hari. Nah, yang masih jalan kaki juga harus melihat ke bawah. Untung saya masih dikasih kaki sehat sehingga saya bisa jalan kaki. Itu masih ada yang pakai sepatu roda, kursi roda nggak bisa jalan. Nah gitu. Kalau sudah kita melihatnya ke bawah akan muncul rasa syukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita ngelihatnya ke atas, nggak bisa, nggak akan puas kita. Terus, aduh masih ada yang lebih kaya lagi. Aduh masih ada lagi yang lebih tinggi dari saya lagi. Akhirnya wes terus yang dipikirkan adalah dunia, dunia dan dunia.
akhirnya meninggal dunia. Kan repot. Tapi kalau masalah akhirat, nah itu lihatnya ke atas. Waduh Pak Suladi ini kok bisa istiqomah ya? Setiap duhur selalu di masjid. Tapi asar maghrib isya subuhnya enggak. Repot itu. Maksudnya istiqomah full. Masya Allah ini kok bisa 5 waktu selalu ke masjid. Nah itu diiri gak apa-apa itu. Ya apa ini ya. Nah, waduh itu kok bisa setiap bulan selalu khatam Al-Quran. Nah itu boleh kalau masalah akhirat lihat ke atas. Waduh kok bisa istiqomah dia itu sholat tahajud. Kok bisa bagus bacaan Al-Qurannya. Kok tajwidnya bisa tepat. Kok saya masih belum pas. Nah, akhirnya muncul usaha untuk seperti dia, mencontoh dia, akhirnya belajar. Dan belajar. Nah ini, wah kok istiqomah Pak Salman, gitu loh. Pak Iwan bisa ngaji setiap pagi, sedangkan saya PSBB. Ya gak apa-apa, PSBB ya gak apa-apa, harus di rumah, istiqomah juga ya. Tuh, disesuaikan ya, disesuaikan dengan tugasnya. Ini yang bagian nyampaikan ya gini, kalau yang di rumah ya live streaming. Yang nggak istiqomah live streaming itu loh, gara-gara mikir kuota terus, itu saya repot. Katanya Presiden Jokowi ruwet, ya. Kalau istiqomah, nah baru itu bisa dibilangi sana ambil sepedanya gitu kan. Ya cukup. Wis panas, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihum satun udfi biha aral wabai hatima al-mustafa wal muqtada wabnauma wal fatimah. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pengajian dari guru kita Ustadz Anwar Musadad. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat menjadi asbab hidayah pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, serta umat di seluruh alam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.